Halo Pak, selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih Pak udah hadir untuk menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar. Mm-mm. Apa kabar Pak? Ya, sehat, selalu sehat. Eh, saya agak ini sih Pak, agak deg-degan karena baru Santai lah. pertama kali. Iya, agak deg-degan baru pertama kali ngobrol dengan Bapak sendiri. Eh, Boleh cerita dulu Pak, awal mula Bapak bisa terpapar radikalisme seperti apa Pak? Mm-mm. Radikalisme, wis. Isunya keren juga nih nanti nih kontennya nih. Oke, dulu itu saya terpapar karena dari pergaulan ya. Pergaulan eh, saat itu sekitar tahun 88. Ya saat itu sih niatnya baik, ingin hidup yang lebih baik, bertaubat karena kan latar belakang sebelumnya itu kan anak jalanan ya. Anak jalanan tahu sendirilah, hidupnya di terminal, di pasar, keras, melakukan hal-hal yang kriminal, duel, mencuri, mabok, segala macam lah. Nah, ingin menyudahi fase hidup yang seperti itu, lalu saya mencari eh, pindah pindah lokasi ya, ke daerah lain dan di situ aktif jadi remaja masjid. Tapi ternyata lama-kelamaan lingkungan remaja masjid itu memang sudah dikuasai sama kelompok-kelompok kayak gitu. Ya saat itu nggak sadar sedang di target karena kan punya misi pribadi ya. Saya ingin tobat hidup ini, ingin jadi orang baik lah, kan kayak gitu. Akhirnya masuk diajarin hal-hal yang keagamaan lebih ideologis gitu. Yang dulu biasanya ngaji-ngaji biasa nih lebih memberikan pemahaman, kemampuan kita menganalisis masalah gitu. Sampai menganalisis situasi politik yang dipimpin oleh Soeharto saat itu, orang yang paling sakti di Indonesia gitu. Makanya nggak ada kesaktian Pancasila, adanya kesaktian Soeharto gitu. Ya akhirnya kena tertarik gitu loh. Karena memang intens bergaul dalam lingkungan itu. Lingkungan baru, saya ingin satu yang baru, dan ternyata lingkungan baru tersebut sudah merupakan lingkungan yang radikal, ya akhirnya terbawa radikal dan aktif terus-terusan gitu. Dan sudah berapa lama Pak mengikuti ajaran radikalisme Pak? Dari tahun 98 sampai tahun berapa? Sampai pas Soeharto lengser, jadi 10 tahun lah gitu. Dan Lumayan bego kalau ya, boleh tahu 10 Pak, tahun. 10 tahun ya Pak? Mm-mm. Sudah tahu lah Pak seluk-beluk terorisme seperti apa ya Pak? Di konten YouTube, kamu tuh dilarang merokok nggak? Eh Dilarang Pak karena Dilarang ya. Oke, good. iya kalau Pak. Uh, um, apa namanya Pak? Eh Buat Bapak sendiri nih, selama Mm-mm. 10 tahun Pak menjadi terorisme apa yang Bapak dapat? Yang pertama hal-hal positif itu adalah wawasan kita tentang agama itu loh. Bahwa agama bukan cuman ngurusin kita ke kamar mandi, ngurusin mayat, jenazah segala macam, cuman sholat ibadah, tapi juga agama mempunyai dimensi sosial, kultural dan politik gitu. Nah, itu positif dan itu bagus ya. Dan saya berterima kasih
sekali dengan gerakan yang pernah saya masuki itu. Itu satu sisi. Dari situ kita jadi lebih cerdas gitu, punya pisau analisis setiap melihat persoalan, enggak jadi kritis lah ya, gitu. Itu satu hal yang sangat positif yang mempengaruhi saya. Negatifnya tapi ada juga gitu. Negatifnya yang paling negatif sebenarnya merasa paling benar. Semua orang lain yang nggak ikut kita itu salah, kafir, gitu. Jadi ya udah merasa paling benar, apapun orang ngomong nggak akan kita terima, gitu. Ya sampai akhirnya kalau sudah kayak gitu kan orang merasa paling benar, hidup hanya dengan lingkungannya yang kayak gitu, mentalnya kebentuk hanya memandang negatif orang di luar mereka, gitu. Jadi menganggap semuanya negatif, merasa paling benar, jadi arogan juga sifatnya, gitu. Dan menghalalkan segala cara pun itu sangat mungkin. Misalkan mencuri tetapi diniatkan sebagai ini kan kalau buat jihad nggak apa-apa, kan kayak gitu. Jadi menghalalkan segala cara. Itu sih hal yang terekam ya, positif dan negatifnya. Tetapi saya lebih suka berterima kasih atas hal-hal positif yang saya dapat dari sana. Jadi nggak buruk-buruk juga buat perjalanan hidup saya gitu. Keberanian muncul walaupun kita ini anak jalanan tapi berani merekrut seorang mahasiswa berdebat gitu kan. Itu kan mental ya. Ya bayangkan saya anak jalanan ketemu ketika sudah aktif merekrut yang tadinya pelajar mulu mahasiswa rekrut gitu. Rekrut kan mahasiswa. Mahasiswa kan orang-orang yang secara akademis punya pemikiran yang lumayan bagus ya. Akhirnya saya berani menghadapi mereka. Direkrut lah gitu. Berdebat dan mereka terekrut. Itu satu hal positif. Mentalnya tumbuh gitu. Dan kalau boleh tahu Pak, kenapa selain mental dari mahasiswa sendiri dapat direkrut, selain itu ada nggak sih Pak yang membuat mahasiswa sendiri gampang terpapar Pak untuk direkrut? Ya yang pertama sih kalau kenapa gampang terpapar, usia-usia kayak gitu kan memang usia-usia nyari jati diri lah ya. Kalau kata para ahli lah kayak gitu. Mencari jati diri, mencari pengalaman gitu loh. Makanya saya ketika banyak orang yang nyinyir sama anak-anak pelajar yang demo kemarin, saya bilang ngapain dinyinyirin, itu pengalaman dia. Dia butuh pengalaman heroik seperti itu dalam hidupnya gitu. Nggak semua pelajar kayak dia kok, jadi biarin aja, nggak usah diremehkan gitu. Nah, kenapa akhirnya ya memang gampang terekrut di usia-usia kayak gitu. Masih banyak wawasan kosong ya, pendalaman agamanya juga masih minim, jarang berkomunikasi sama orang-orang yang sumber ilmu, misalkan kiai, misalkan ahli politik gitu kan, ahli ekonomi. Jadi ya bekerja sendiri berdasarkan analisis sendiri ya gampang direkrut. Siapapun bisa merekrut orang dalam usia-usia kayak gitu, baik yang radikalisme maupun hal-hal yang positif. Gitu. Tapi kalau untuk politik sendiri Pak, ada nggak sih merasa tidak puas dengan pemerintah sehingga menjadi terorisme Pak? Iya, itu paling ini sih, paling sentimen yang paling ditumbuhkan ya. Ketika kita merekrut, misalkan dulu saya pernah merekrut kalangan preman di sebuah terminal lah di pojok Jakarta Selatan gitu kan. Itu cuman dimunculkan aja bahwa pemerintah kita ini, kamu ini jadi preman kenapa? Karena apa? Nggak bisa kerja, susah nyari kerjaan. Kenapa di negara kita ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Kamu lihat itu anggota-anggota DPR, kamu lihat itu pejabat-pejabat pemerintahan, mereka nggak mikirin kita. Dengan itu aja sentimen, itu terekrut loh. Saya nggak ngomongin agama di kalangan preman. Yang saya omongin adalah
sentimen kesenjangan sosial, dan itu masuk. Jadi gampang sekali untuk merekrut orang dari sisi politik, sisi sosial ekonomi, kayak gitu. Nggak usah ngomongin agama dulu aja, rekrut. Itu. Tapi untuk berapa menit sih Pak untuk terpapar kayak gitu Pak? Cukup 1 menit atau bagaimana? Tergantung orangnya sih. Mm-mm. Kalau yang penting kan dalam upaya merekrut one on one istilahnya, one on. Kalau ada istilahnya one on one presentation lah ya. Jadi satu-satu menghadapi orang satu-satu. Ketika orang itu udah nyaman sama kita, itu akan lebih cepat direkrut. Kan pertama baru kenal nih, nggak enak dong, gitu. Jadi tergantung tingkat kenyamanan target kita, gitu. Kalau target kita masih curiga, ya lama. Tapi ketika pembawaan kita, penampilan kita sesuai cocok sama mereka, kita ngomong juga kayaknya klik gitu, ya udah. Makanya yang kayak gitu itu harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan orang gitu loh. Seorang rekruter ya yang kerjanya merekrut itu harus bisa mengikuti lingkungan yang dihadapi kayak gitu. Dan untuk ini Pak, gimana ya bilangnya? Saya sih agak serem sih Pak ngomong seperti ini, karena Nggak memang apa-apa. benar-benar baru pengalaman pertama kali ngobrol langsung. Kalau untuk biayanya Pak, boleh tahu nggak Pak, berapa Mhm. digaji? Oh, nggak ada. Jadi nggak ada yang membiayai kita. Hmm? Itu dulu di zaman saya itu benar-benar murni kita ikhlas demi perjuangan. Jadi nggak ada yang namanya itu donatur-donatur kayak gitu. Jadi murni biaya operasional dari patungan kita. Kita tiap bulan itu bayar infak tiap bulan untuk operasional kita sendiri. Ada yang tugasnya ke luar kota kemana itu dari situ dibiayai. Walaupun ada juga beberapa kelompok yang saya bilang di awal tadi menghalalkan segala cara, misalkan merampok toko emas, ATM, apa kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kucuran dana dari sponsor, saya nggak ngalamin. Dan apa yang menjadi kegiatan Bapak? Mungkin selain merekrut, ada nggak kayak merakit bom atau segala macam? Enggak. Kalau Oh, itu kan memang ada istilahnya ada kelompok-kelompoknya ya. hmm? Memang basic diajarin iya gitu. Cuma kan ketika pada level jadi kan dalam strukturnya itu kan ada orang yang baru direkrut itu nggak mungkin lah langsung diajarkan yang istilahnya yang ngeri-ngeri gitu kan gitu. Lalu ketika pada level tertentu baru ada pengarahan siapa yang mau fokus ke ekonomi, fokus ke rekrutmen, ke pembinaan internal dan siapa yang mau jadi militer gitu. Nah dari situ saya fokusnya memilih yang sipil gitu. Walaupun pernah Dan mengikuti kalau boleh tahu, pembinaan, hmm? Pembinaan apa Pak? Pembinaan apa? di pembinaan yang semi militer juga kita mengikuti dulu. Nah dari situlah saya kayaknya gue nggak cocok nih di militer gitu. Akhirnya saya mundur dari situ dan balik ke sipil gitu. Fokus kerjanya merekrut. Ada kaitannya nggak Pak dengan, hmm, ada kaitannya nggak Pak dengan gerakan Aceh Merdeka atau OPM seperti itu Pak? Ada nggak kaitannya? Uh, Kaitan nggak ada secara organisasi resmi itu nggak ada, tetapi secara personal bisa terjadi gitu ya. Karena kita kadang nggak sengaja mau merekrut gitu, oh ternyata dia sudah aktif di situ gitu, dan akhirnya ya, oh ya udah kita sama-sama nggak apa-apa.
akhirnya ya terjalin komunikasi yang baik aja kayak gitu. Secara personal tapi bukan secara organisasi. Gitu. Ini konteksnya apa yang saya sudah alami kayak gitu. Gitu. Dan kalau boleh tahu Pak, oknum-oknum yang terlibat Pak, selain dari sipil sendiri, ada nggak Pak? Oh, kalau dulu ya di kelompok saya aja ada anggota Polri, ada tentara, prajurit Ya. ya, ada. Di Aceh pernah ada yang tentara terekrut juga, macam-macam. Pegawai negeri banyak gitu kan. Jadi Dan itu siapa pernah, dosen juga banyak. hmm, dan pernah ini Pak, terungkap kasusnya Pak, ke media. Hmm, ada sih sebenarnya kalau mau dicari di ini aja di film yang kami tuh ICT Watch bikin film judulnya Hmm, Lentera Maya. Lentera Maya. Oke. Di Lentera Nanti Maya saya itu kasih linknya Pak di YouTube ada deskripsi YouTube. pokoknya. Lentera Maya di situ ada sosok pembuat bom yang kita tampilkan di film itu. Dan itu di media diungkap saat itu. Dan sampai sekarang masih ada Pak oknumnya. Masih ada gitu. Jadi di film Lentera Maya itu kita ada 3 orang mantan teroris lah yang kita dokumentasikan, jadikan film dokumenter untuk sharing pengalaman mereka. Filmnya Dan kalau gratis boleh di tahu Pak, YouTube. dan kalau boleh tahu ini Pak, Bapak sendiri pernah nggak sih untuk melakukan bom bunuh diri seperti itu? Oh enggak, karena saya termasuk orang yang mikirnya rasional ya. Ngapain Mm-mm. juga lo bom bunuh diri gitu, konyol gitu kan. Enggak sih, nggak pernah terpikir. Makanya ketika dulu pernah ikut pelatihan yang semi militer, saya merasa gue nggak cocok yang kayak gini-gini gitu. Gue nggak cocok gitu. Jadi ya milih yang ya gue jadi orang-orang yang merekrut saja gitu. Kelayapan kemana-mana, cari teman baru, teman baru, teman baru untuk direkrut. Kayak gitu. Dan kalau boleh tahu ini Pak, apa ya? Yang untuk bom bunuh diri itu Pak, gimana sih Pak? Kok bisa senekat itu mereka ngelakuinnya? Ya karena kan memang yang diubah itu adalah apa ya mindsetnya, pola pikirnya bahwa apa yang dilakukan itu demi jihad fisabilillah. Kalau sudah melakukan itu tingkatnya itu jihadnya itu tinggi gitu. Uh, ya mikirnya sih kayak gitu yang diarahkan bahwa kalaupun kamu mati kamu sebenarnya tetap hidup dan kamu akan menjadi masuk surga syahid gitu loh gitu. Apakah dikasih tahu bahwa nanti di surga ditemani bidadari? Enggak ada sih omongan-omongan kayak gitu tuh sebenarnya. Kan ada tuh orang-orang yang bikin memes, wah yang bunuh diri itu karena pengen ditemenin bidadari di surga gitu kan. Enggak ada yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Cuma lebih karena memang fokus ini jihad, harus ada yang mengorbankan gitu. Jadi banyak juga kader-kader yang memang siap untuk melakukan itu karena memang itu jalan jihad. Bukan karena bidadari, tapi karena memang berjihad harus berkorban gitu loh. Dan kita harus siap. Gitu. Bayaran kita cuma mati syahid gitu. Dan ketika ngomongin mati syahid nggak mikirin tuh bidadari, nggak mikirin seks kayak gitu. Hmm, Gitu sih. Kalau saya nggak mau milih gitu. Simpel sih alasan saya. Ya kalau saya sih dulu mikirnya simpelnya. Ngapain kenapa saya nggak mau melakukan itu? Ya kalau emang itu oke, kenapa nggak pemimpin-pemimpin aja yang melakukan itu? Kenapa yang gerojo-gerojo yang disuruh? benar sih Pak, Gitu. benar. Jadi 10 tahun 10 tahun menjadi terorisme tinggal di mana Pak?
itu kan pasti gerakan bawah tanah ya Pak ya, kalau Mm-mm, nggak salah. mm-mm. Nah, itu tinggal di mana sih Pak seringnya? Saya itu nggak menetap di satu tempat gitu. Paling menetap di satu tempat paling lama 1 tahun gitu. 1 tahun. Kalau yang namanya di Jakarta mah udah pindah-pindah lah berapa rumah itu. Yang jelas sih kuncinya dekat kampus saja gitu. Dekat kampus kan banyak kosan. Apalagi keuntungannya dekat kampus, banyak kosan, kosan murah, tempat makan, jajanan murah, banyak mahasiswa yang bisa direkrut. Keren kan? Jadi dan selalu pindah-pindah gitu. Hampir semua kampus yang ada sih di Jabodetabek dan ya di luar-luar Jawa gitu. Jadi traveling aja terus. Dan Nah, triknya zaman dulu Pak, biar nggak ketahuan belum polisi. ada Hah? triknya. Ya adalah kita belajar yang namanya security ya, kayak gimana eh, kosan kita nggak dicurigai, kita berbaur dengan masyarakat setempat, akrab dengan anak muda setempat. Yang paling penting yang saya lakukan adalah ketika kontrak di tempat baru, akrab dengan pemilik warteg setempat gitu kan. Jadi biar bisa ngutang kalau makan. Gitu. Oke. Dan ini Pak, em, apa namanya? Ada nggak sih Pak dibayar untuk oknum sendiri Pak supaya tidak ditangkap? Oh enggak. Itu yang Nggak. namanya aparat pemerintah, polisi. Saat saya dulu bukan polisi, tentara. Itu nggak akan kompromi gitu. Mereka itu nangkap ya udah, nggak mau dibayar lah. Ini karena apa? Ini kan pengacau negara nih, kan kayak gitu. Jadi kalau udah ketangkep ya udah, paling kita disiksa, ke penjara, digebukin, ya interogasi lah dengan cara yang kayak ada di film-film kayak gitu. Oh, terus disiksanya gimana Pak? Maksudnya untuk mengaku supaya ditangkap yang lain gitu Pak? Biasa. Ini jangan deh ntar ngomongin jadi ngejelekin tentara nanti, jadi ngejelekin aparat. Nanti akun YouTube-nya Oke siap disuspend. Pak. Karena kan Eh, saya juga ini sih Pak Nonton penasaran film dengan. aja. Iya, nanti saya nonton filmnya Pak, ICT Watch ya. Heeh. Dan saya juga ini sih agak penasaran dengan Bapak sendiri karena kan saya pernah dengar cerita dari Pak Biku kemarin ada mantan terorisme seperti itu. Wah, lumayan ini supaya saya juga pengen tahu kan. Karena kan saya cuma tahunya dari media doang nih Pak, nggak langsung dapat dengan orangnya langsung gitu. Jadi saya pengen untuk mencoba cari tahu gimana sih Pak. Dan ini Pak, eh, Bapak sendiri kalau misalnya kehabisan uang atau segala macam itu kayak mana Pak? Apalagi kan nggak ada sponsor tadi Bapak bilang. Itu kan juga harus butuh duit untuk makan untuk yang lain. Nah itu caranya gimana Pak? Ya kalau saya kan tadi di awal bilang orangnya rasional ya. Saya butuh makan, ya saya kerja gitu. Jadi di sela-sela kalau nggak bisa kerja, eh, jualan gitu. Dulu yang saya lakukan untuk sumber apa buat kebutuhan pribadi adalah saya suka jualan jam tangan tuh, beli di Pasar Senen Jakarta itu, jual setiap ke daerah, ke beberapa daerah, ya sambil jualan jualan jam tangan atau bekerja paruh waktu. Saya juga sempat pernah bekerja di percetakan di bagian packing itu, rutin itu majalah ekonomi dulu butuh tenaga packing, maka saya seminggu sekali karena terbitnya kan mingguan itu majalah. Jadi setiap seminggu sekali lumayan itu. Dulu kayaknya gaji saya paling gede di situ ya dulu. Jadi lumayan setelah kerja di situ seminggu sekali doang, saya nggak jualan lagi gitu kan. Lumayan itu buat hidup sehari-hari, bahkan bisa ngontrak kosan gitu kan. Ya gitu. Tetap sih ada juga yang teman-teman saya akhirnya kita kan punya uang yang tiap bulan tuh kan.
itu buat modal, ada yang jualan bubur ayam, pecel lele. Jadi kita bikin unit-unit usaha yang buat menghidupi anggota kita gitu. Jadi memang kita mandiri gitu. Walaupun memang ada kelompok di ya saudara-saudara kita tapi di daerah lain yang kriminal gitu kan. Tapi kalau di tim saya paling paling menolak untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu. Kita realistis. Butuh duit ya lo usaha, lo makan. Mau makan ya lo kerja atau usaha gitu. Jangan nyusahin orang. Bahkan saya pernah menghukum anak buah saya dulu hanya gara-gara dia makan di warteg, makan tahu 5 ngaku 2. Itu kita hukum. Kenapa apa? Itu kan orang warteg, orang miskin. Masih lu itu tahu lo alasan buat berjihad apa gitu kan? Kan nggak logis gitu kan. Itu dihukum hukumannya 3 hari suruh puasa. Hari pertama berhasil, hari kedua batal, ulang lagi dari hari pertama. Hari pertama berhasil, kedua berhasil, hari ketiga batal, gagal, ulang lagi dari pertama. Kayak gitu hukumannya. Hanya untuk yang mencuri tahu di warteg. Gitu. Kalau perbedaan terorisme dulu dengan teroris sekarang gimana, Pak? Ada Oh, nggak yang sekarang perbedaannya, Pak? sebenarnya secara prinsip nilai sih sama saja. Yang beda itu adalah teknologi aja sih. Teknologi memudahkan setiap orang untuk mencapai apa yang menjadi targetnya. Memudahkan setiap orang untuk mencapai tujuan. Sudah tentu dengan adanya teknologi internet, teknologi dengan adanya sosial media, kampanye atau propaganda juga lebih gampang gitu, lebih masif. Kita nggak perlu nyamperin orang, cukup kirim ke grup Telegram, ke grup WhatsApp, udah nyampe ke semua orang, gitu kan. Jadi teknologi itu sangat membantu untuk apapun, termasuk hal-hal yang sifatnya radikal, gitu. Kalau zaman dulu ya susah banget, kita mau telepon aja nggak punya HP kan zaman dulu, harus ke telepon umum, makanya dulu sempat ngakalin telepon umum saya. Bikin koin, dikasih benang yang kuat, masukin kan koinnya telek, udah mau habis, angkat lagi, masukin lagi, jadi nggak bayar-bayar koin dulu. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi ya teknologi sangat membantu sih. Dan setiap zaman kan memang beda teknologinya dan ya itu tinggal berkah lah buat yang sekarang gitu. Bercanda. Berkah. Tapi untuk pengawasan dari apa namanya aparat sendiri bagaimana, Pak? Apakah lebih sigap? Karena kan teknologi kan cepat menyebarnya, Pak. Mm-mm. Ya kalau buat pengawasan orang-orang yang anti pemerintah saja memanfaatkan teknologi, apalagi pemerintah dan aparatnya, gitu loh. Ini udah kayak kucing-kucingan, tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi sama-sama untuk saling saling mencapai tujuannya. Saya yakin juga pemerintah selalu mengupgrade eh, teknologinya, ya, dan juga sumber daya manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi selalu bersaing dan itu kayaknya nggak nggak habis deh. Dan saya yakin pemerintah pinter kok gitu. Contoh lah ya kasus terakhir Badan Intelijen Negara itu udah tahu kan peta terorisme di Indonesia gitu. Contohnya ketika Pak Wiranto ditusuk Hmm. tahun lalu, ya, itu kan 1 atau 2 jam kemudian ketahuan siapa yang nusuk. Oh nih dari jaringan ini, bahwa pelakunya pernah ke Bogor dan sebagainya. Berarti kan kepolisian udah punya peta orang-orang itu menyebar kemana saja. Jadi udah dipetakan kan. Keren kan? Hmm. Keren banget. Polri kita, BIN kita juga keren banget gitu. Jadi gampang ketangkep gitu. Jadi keren banget sebenarnya gitu.
Tapi kan lebih pintar terorisme sekarang, Pak, supaya tidak tertangkap. Ya kayak Tom and Jerry aja gitu. Oke. Kadang-kadang ya kan gitu Tom and Jerry. Kadang-kadang Tomnya yang untung, kadang-kadang Hmm. Jerry-nya yang untung, kadang-kadang Tomnya yang sial gitu. Si Jerry juga kadang-kadang sial juga kan. Gitu. Kayak gitu sih. Saya melihatnya dari kacamata yang santai aja lah. Tuh. Kalau berbicara tentang ini, Pak, bom Sarina, bom yang lain itu kenapa bisa terjadi sih, Pak? Kan tadi Bapak bilang bahwa polisi lebih apa pintar, aparat lebih pintar, tapi Mhm. kenapa bisa sampai terjadi bom bunuh diri itu, Pak? Ya kalau itu ya sampai terjadi sih ya berarti kan kecolongan. Itu kan polisi Hmm. mengakui sendiri. Tetapi kan setelah itu terjadi eh, pen, apa penyelesaian masalahnya cepat gitu kan. Saat itu juga langsung kelar kan masa persoalannya itu dalam beberapa hari juga langsung beres gitu. Ketangkap semua itu orang-orang yang terlibat di Sarinah kan kayak gitu. Ya itu saya bilang tadi kayak Tom and Jerry, kadang-kadang kecolongan gitu. Oke. Tapi ya selalu bisa untuk eh, menyelesaikan masalah gitu. Apakah kelompok yang ngebom itu habis ketika setelah kasus itu? Ya enggak, karena kan itu hanya segelintir orang yang bertugas gitu kan. Yang nggak bertugas masih banyak gitu. Karena apa? Di setiap daerah, di setiap tempat kejadian itu selalu sebelum bikin ini kunci ini pernah saya upload di YouTube saya nih. Hmm. Ketika mau bikin kasus, misalkan mau ngebom di sebuah daerah atau di sebuah kelompok kelompok teroris ini melakukan itu, sebelum itu terjadi mereka sudah menyiapkan kader-kader penggantinya dulu. Jadi ketika yang ini mati pun, tertangkap pun, ada yang melanjutin. Kita selalu kayak gitu. Tuh. Jadi nggak apa-apa kita ketangkap, nggak apa-apa kita mati. Tenang, ada generasi yang lanjutin. Berapa orang, Pak, sekarang yang tergabung kalau boleh tahu, Pak? Menurut Bapak sendiri deh. Pasti Bapak tahu kan? Oh itu rahasia, nggak boleh. Gitu. Oh, ada aturannya ya, Pak ya? Iya, gitu. Jadi Oke, nggak. oke. Ya, saya nggak mau, kan punya etika juga. Saya masih Hmm. berkomunikasi kan dengan mereka, walaupun mantan juga. Gitu. Dan kenapa kok masih mau berkomunikasi? Karena saya tidak memandang mereka sebagai musuh. Saya tetap memandang mereka sebagai teman gitu. Kenapa kalau musuh nggak akan, ya gimana ya? Lebih baik memandang mereka sebagai teman. Suatu saat dia bisa diajak ngopi dan bisa diikut. Udahlah berhenti yang kayak gini-gini kayak gitu bisa disadarkan. Kalau kita menganggapnya musuh ya udah dia akan selamanya seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah masih berkomunikasi, masih. Dan pernah diajak kembali, Pak, sama teman-teman yang masih jadi teroris? Dulu pernah ya Hmm. ketika 2 tahun setelah saya keluar ketemu lagi dengan beberapa orang ya pernah beberapa kali ya cuma kan saya keluar atas kesadaran ya saya selalu menolak dengan baik-baik bahwa eh ya saya nggak akan balik lagi lah gitu. Ada juga lo yang ikut gua, lo ngapain masih di sana gitu. Jadi saya pernah ingat obrolan di sebuah mall tuh dengan teman saya yang ngajak lagi saya bilang lo nggak bosen dengan hidup yang gitu-gitu aja gitu. Hanya memikirkan bagaimana eh, menghancurkan negara ini, saya bilang. Enggak lah, gue udah nggak kayak gitu. Gue masih mau hidup, kayak gitu. Akhirnya ya nggak balik lagi, tapi tetap hubungan tetap baik.
Dan bahkan beberapa tahun kemudian malah dia yang akhirnya ikut sadar juga, kayak gitu. Eh, apakah ini juga Pak direkrut sama aparat juga supaya mantan-mantan terorisme ini juga supaya tetap gimana ya Pak ya, supaya tetap nggak balik lagi gitu, ada nggak sih Pak ajakan dari pemerintah untuk Oh, iya. karena kan saya pernah tadi baca di berita searching gitu eh, pemerintah merekrut mantan terorisme supaya mengajak yang Iya, terorisme untuk tidak ini lagi, iya, ada nggak sih Pak? iya, ada, selalu ada. Ada ajakan, maaf sebentar. Sini dong Ya. kopinya. Saya lagi mesen kopi. Oke baik Aus. Pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nggak apa-apa kan? Santai. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar ya, saya ambil ya. Iya Pak, siap. Oke. Doni ya? Terbalik ya? Oke, saya ngopi dulu ya. Iya Pak, nggak apa-apa, boleh Pak, boleh. Hmm, Alhamdulillah. Ya, Menyambung cerita yang tadi Pak, bagaimana? ya ada gitu. Mm-mm. Cuma kan eh teman-teman saya ada yang memang diajak gitu. Kalau saya diajaknya membantu kerjasama, misalkan sama Polres Bogor, Kanit Intelnya itu kenal dekat saya. Kita bikin kerjasamanya dalam bentuk pelatihan ke pelajar-pelajar. Saya jadi narasumber, gimana agar mereka tuh nggak seperti saya zaman dulu gitu. Jadi bikin kegiatan. Eh, karena memang kerjasama nggak melulu harus kita diajak kerjasama agar yang belum tertangkap nggak gitu sih konteksnya kalau yang saya tahu gitu. Jadi konteksnya kita diajak kerjasama untuk eh, melakukan edukasi ke masyarakat gitu kan gitu. Jadi melakukan edukasi ke masyarakat bukannya menjadi intel gitu. Nggak pernah sih Tapi ada tawaran jadi intel gitu. Nggak ditolak ada. Pak tawarannya. Ya kalau jadi Intel juga nggak bilang soalnya. Makanya saya bilang nggak pernah ada ini, nggak ada tawaran gitu kan. Kalau ditawar Pak jadi Intel gimana Pak? Nggak mau saya. Kalau bikin Kenapa Pak? Intel iya. Ah, Bikin Intel. ya saya mending Alasan. melakukan hal yang ngapain ya menjadi intel itu kan kerjaan sembunyi-sembunyi ya gitu. Sedangkan saya orangnya ekstrovert kan, jadi pengennya ya terbuka aja. Makanya saya lebih suka aktif di kegiatan bersama teman-teman sekarang yang melakukan edukasi aja ke masyarakat terus. Itu secara terbuka, bikin konten di YouTube, di Instagram, gitu. Wah, itu ada yang nembak tuh. Enggak Pak, jatuh. Terus ini Pak, Keren, em, keren ada, gimana Pak? keren ada tukang bakso di depan. Tukang bakso enggak Pak? Saya juga agak deg-degan kalau upload konten ini Pak nanti. Karena Nggak juga apa-apa, santai. ini kalau misalnya orang buat konten seperti ini Pak, dipantau nggak sih Pak oleh kawan-kawan terorisme Pak? Eh, ya mereka sering nonton konten saya juga yang di YouTube gitu. Cuma ya no Oke. problem gitu, nggak masalah. Mereka nggak akan mengancam kita kok gitu, karena kita bukan musuh kaum radikal itu gitu loh. Kita adalah warga masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, hal-hal positif. Kita kan konteksnya positif kayak gitu.
Ya, saya sih ngomongnya kayak gitu, pernah ditanya gitu. Ya, nonton aja gitu, nggak apa-apa. Dan kenapa Pak paling benci dengan pemerintah selain mungkin apa ya, kurang perhatian dari pemerintah, apalagi ada lagi nggak sih alasan lain Pak? Dulu itu memang benci banget gitu, karena kan kita dari kelas orang bawah ya, Hmm. kelas orang susah gitu, yang makan nasi pakai garam aja udah bersyukur banget gitu kan. Terus ketika direkrut dibuka wawasan tentang kondisi politik, oh iya, dan akhirnya kita membenarkan, oh iya ternyata memang pemerintah ini hanya mikirin kalangan elit saja gitu. Ya, itu pengaruhnya kayak gitu. Tapi kan lama kelamaan kita mikir, wah ternyata hidup memang harus lebih realistis gitu loh. Ya ngapain sih mikirin orang lain senang-senang kita susah, mendingan kita cari senang gitu. Ya gimana ya, usaha gitu, usaha sendiri gitu. Jadi biasanya sih memang itu hal-hal politik, hal-hal sara lah yang diangkat untuk merekrut orang. Dan terkait juga pilkada Pak, mereka masuk. Kalaupun masuk itu selalu dalam konteksnya sunyi, jadi diam-diam, nggak akan terbuka gitu. Eh, Mohon maaf Pak, nggak ada suara. Nggak ada suaranya Pak, mohon maaf. Nggak ada suaranya Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya Pak, mohon maaf. Nggak ada suaranya Pak. Headsetnya mungkin Pak, yang nggak ini Pak. Suara saya kedengeran? Dimutkan Pak. Oke, udah. Nggak, ini kedengaran Pak. Dari tadi ya? Nggak. Gimana tadi Pak? Iya, dari tadi. Eh, dari yang mana saya mulai nggak kedengeran? Setelah ini Pak, pilkada. Ya, jadi karena kan cara berjuangnya beda. Kelompok-kelompok radikal itu tidak berjuang secara melalui partai politik gitu loh. Jadi mereka juangnya dari belakang, di belakang itu. Kalaupun ada anggota mereka yang masuk ke dalam partai politik, ya itu nggak akan terang-terangan, pasti nggak akan ngaku, pasti diam-diam Hmm. gitu kan. Tetapi apakah ada, selalu ada kemungkinan gitu loh. Yang namanya berjuang itu kan bisa dengan cara apa saja. Gitu. Kayak gitu sih. Cuma kalau saya sih Dan mikirnya hmm, eh, kepentingan kepentingan radikalisme itu berbeda dengan kepentingan politik yang ada di, ya seperti kita lihat apa adanya di Indonesia gitu kan, kayak gitu. dan perempuan juga ada ikut Pak, tergabung. Ada Hmm. perempuan laki banyak dan jumlahnya bisa seimbang. Kalau boleh tahu Pak, perempuan alasannya ikut kenapa Pak? Ya sama dengan yang laki-laki, karena memang mempunyai sikap hidup yang memang sudah berubah,
ingin lebih bermanfaat untuk agama, gitu kan? Ya sama, nggak perempuan nggak laki, niatnya sama. Dan Begitu. agamanya juga selain Islam ada juga ya Pak masuk Kristen, Ada. Buddha. Tapi terekrut maksudnya, gitu. Oke. Saya pernah merekrut yang dari selain Islam, gitu. Dan itu Belajar. ajarannya seperti apa Pak? Ajaran Islam atau seperti apa kalau boleh tahu Pak? Ajarannya Islam, gitu. Karena kan sumber-sumbernya itu adalah ya sumber-sumber dari ajaran Islam, Al-Quran, bahas tentang jihad seperti apa, berjuang seperti apa, hidup yang baik seperti apa, hidup yang bermanfaat seperti apa. Konsepnya semua dari Islam. Cuma bukan berarti itu kan orang yang memanfaatkan ya, bukan berarti Islam seperti yang mereka lakukan. Islam itu lebih luas. Kelompok-kelompok kayak gitu adalah sebagian kecil ya dari Islam yang sesungguhnya, gitu ya. Hanya setai kukunya lah istilahnya. Dan kenapa Pak? Saya juga penasaran ini ya Pak. Karena kan saya pernah dengar di berita paling rawan itu kalau terorisme itu masuk untuk melakukan bom bunuh diri itu di event-event besar kayak akhir tahun, kayak Natal, Lebaran itu. Iya. Kenapa Pak? Saya Ya, penasaran kenapa Pak? karena kan dengan pertama dengan melakukan itu di event-event tertentu yang besar, itu ancamannya itu akan mendapat perhatian banyak orang. Itu yang efeknya apa? Orang akan banyak yang sadar, oh masih ada tuh, masih eksis toh, gitu. Karena jadi perhatian banyak orang kan. Pertama, media semua meliput. Akhirnya apa? Mereka tuh butuh perhatian publik bahwa mereka masih ada, masih mengancam. Itu. Jadi itu sih bahwa tapi tujuan mereka sebenarnya bukan mengancam masyarakat gitu. Yang mereka ancam adalah ya pemerintah sebenarnya. Ngasih tahu ke pemerintah nih gue masih eksis gitu loh. Mereka tuh nggak mengancam ke rakyat Indonesia, woi rakyat Indonesia nih gue masih eksis, nggak gitu. Tapi ke pemerintah Indonesia, woi gue masih eksis. Ke polisi kasih tahu, bukan ke rakyat Indonesia. Tapi kenapa juga Pak sasarannya sama orang-orang luar negeri Pak? Kayak kemarin kan di Jakarta, terus di Bali dan yang lain gitu Pak. Kenapa sasarannya orang luar negeri? Ya karena kan mereka mikirnya simple, orang bule itu kafir dan orang bule itu dianggapnya semua Yahudi gitu kan. Orang bule itu semua dianggapnya pro Amerika gitu. Jadi ya disamaratakan sama mereka gitu. Ya akhirnya benci asing kayak gitu. Padahal kan nggak semua bule begitu. Tapi yang namanya mindset ya, terus susah juga kan diubah. Nganggapnya ya kayak gitulah. Kayak anak-anak kecil lah gitu. Anak-anak kecil yang baru tahu orang bule nganggapnya orang Amerika aja, padahal belum tentu ada orang Italia, ada orang Jerman kan gitu. Gitu. Atau mungkin pernah sakit hati Pak, mereka sama orang luar negeri merasa sakit hati juga? Enggak sih, sebenarnya lebih karena pandangan politik anti terhadap Amerika sih. Gitu. Karena kan Amerika sebagai negara yang berpengaruh di dunia ini kan banyak pengaruh yang mereka buat, yang mereka rekayasa, jadi ya Amerika yang menjadi musuh mereka. Gitu. Amerika itu jahat, Dilan, gitu. Oke. Pak, mohon izin Pak, boleh tanya nggak Pak, Al-Qaeda yang lain segala macam itu kenapa masih bisa eksis sampai sekarang Pak? Kalau boleh Bapak kasih alasannya. Ya karena memang susah ya yang kayak gitu itu dimatikan, nggak bisa. Yang di Indonesia aja nggak bisa dimatikan, apalagi yang di luar sana yang pendanaannya kuat, gitu kan.
situasi di negaranya konfliknya juga nggak kelar-kelar, ya kan? Di Indonesia aja yang relatif damai, nggak habis-habis itu kelompok seperti itu kan. Apalagi di negara mereka yang negaranya dalam situasi yang tidak damai, itu akan terus ada gitu. Karena akan sulit untuk memberantas kelompok-kelompok ideologi ya, ideologis, kelompok-kelompok ideologis itu relatif sulit untuk diberangus. Dan kenapa Pak kaitannya selalu dengan ISIS seperti itu Pak? Kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, selalu menyalahkan ISIS, orang-orang menyalahkan ISIS. Ya karena kan yang populer ISIS, gitu. Zamannya sekarang ISIS. Kalau dulu sebelum Nah, ISIS Al-Qaeda ya, gitu. Sebelum Al-Qaeda apalagi apa ya? Saya lupa lah gitu ya. Ya emang zamannya sih, trennya gitu. Mungkin nanti ISIS trennya turun, akan ada lagi yang baru lagi dibuat lagi. Bisa jadi di 2024 nanti akan ada brand baru lagi, brand teroris baru gitu. Yang bukan ISIS bisa jadi kayak gitu. Trennya boleh kan tahu gitu. nggak Pak, berapa organisasi terorisme yang ada di Indonesia Pak? Kalau Bapak berkenan. Secara zona aja sih sebenarnya, secara zona itu dibagi dua aja, barat dan timur. Ada di zona barat, ada di zona Indonesia Timur, gitu kan. Di Indonesia Tengah nggak ada gitu, Tengah nggak ada, adanya barat dan timur aja gitu. Dan masing-masing nggak bisa disebut dengan angka sih sebenarnya, karena bisa jadi tetangga rumah kita adalah sebenarnya anggota mereka, gitu. Bisa jadi yang biasa baik-baik sama kita itu adalah anggota mereka juga. Jadi karena memang sangat sembunyi, sangat sunyi, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia yang sunyi. Tetapi mereka tetap ada di dunia yang nyata kayak bertetangga apa kayak gitu. Tapi pernah juga Pak, apa namanya, dosen-dosen, kan tadi Bapak bilang juga ada oknum dosen nih yang masuk jadi terorisme. Nah, mereka kebanyakan di mana sih Pak? Dosen-dosennya itu universitas mana aja? Negeri Saya nggak kah, boleh. swasta kah? Ada negeri, ada swasta. Tapi nyebut brandnya nggak boleh. Nanti pencemaran nama baik. Buat universitas itu. Nanti YouTube-nya di-suspend. Ya kan kalau misalnya Bapak berkenan untuk ini. Nah sih ngomong bisa aja, cuma nanti YouTube kamu yang kena. Saya nggak mencari ini Pak, nggak mencari viral Pak, tapi saya pengen apa ya, supaya masyarakat ini tahu, supaya hati-hati kepada gerakan ini, supaya tidak. Ya kalau kita baca di media ya, berarti kan referensinya media nih ya kan. Salah satunya yang pernah adalah di IPB. IPB itu di Bogor ya. IPB Iya, itu Bogor, juga Pak. gitu kan. Berdasarkan media aja, di riset aja, itu benar semua. Gitu. Saya nggak mau ngomong langsung. Ya karena kan Bapak ngomongnya media, ini pasti nggak kena kok Pak. Dan ini Pak, apa ya, selain anak-anak muda nih Pak yang gampang terekrut, selain itu ada lagi nggak sih Pak? Mungkin apa ya, yang sudah tua gitu Pak, yang sudah nggak ada kerjaan. Ada. Sebenarnya sih enggak, itu lintas usia dan lintas gender sih. Gitu. Jadi ada juga, karena setiap anak yang terekrut itu dia punya kewajiban merekrut lagi. Orang yang paling gampang direkrut adalah lingkaran keluarga, yang rekrut orang tuanya. Kayak gitu. Selalu ada. Jadi nggak cuma orang muda yang ditarget, tapi juga siapapun termasuk yang tua. Gitu. Tapi ada sanksinya nggak sih Pak buat mereka sendiri kalau misalnya nggak bisa merekrut anggota? Sanksi sih nggak ada ya, kewajiban aja gitu, sebagai kewajiban ya, tanggung jawab sebagai
aktivis istilahnya gitu. Ya target sih ada, misalkan sebulan 10 orang gitu kan ada. Cuma kalau nggak tercapai ya nggak akan dihukum. Gitu. Tapi ditekan terus untuk ngejar target ya ada. Itu. Dan terakhir ini Pak, apa ya? Apa sih yang penyesalan Bapak sendiri selama menjadi terorisme Pak? Penyesalannya ada nggak Pak? Dan Oh, saya sih kalau ditanya nyesel sih nggak nyesel lah. Saya malah berterima kasih pernah aktif di dalam gerakan teroris gitu kan. Karena seperti saya bilang tadi gitu kan. Justru di sanalah saya belajar banyak hal tentang hidup. Di sanalah saya belajar tentang bagaimana segala persoalan ini harus dianalisis dengan sangat cermat gitu kan. Kita kalau punya tujuan juga harus direncanakan dengan sangat cermat. Saya belajarnya bukan dari sekolahan, bukan dari kuliah-kuliah, belajarnya dari situ. Berarti kan itu sangat bermanfaat buat saya gitu. Walaupun tetap ada hal-hal yang saya tidak suka, kenapa akhirnya saya keluar, tapi itu tidak membuat saya menyesal, buat apa juga disesali gitu kan. Saya hanya memahami bahwa ini adalah sebagai track perjalanan hidup saya memang harus seperti itu. Jadi saya nyesal apa enggak? Enggak. Saya malah berterima kasih sama Tuhan pernah membawa saya, menciptakan saya dengan titian jalur hidup yang seperti itu. Gitu. Jadi terima kasih saja, tidak saya sesali, karena itulah jalan hidup saya. Dan saya sekarang kayak gini, ya mau dibilang, wah lo mantan ya iya, memang faktanya kayak gitu, nggak akan saya tutup-tutupi, gitu. Dan nggak malu juga, kenapa harus malu, gitu. Jadi kenapa? Menyesal percuma kan? iya. Aduh, disesali, waduh gua enggak. Jangan pernah menyesal. Ambil pelajaran aja, ambil positifnya. Karena banyak pahitnya sebenarnya hidup dalam seperti itu, tapi kan saya nggak mau mikirin yang pahitnya. Kita harus fokus cari manfaatnya. Gitu. Saya banyak belajar tentang kehidupan di sana, banyak belajar tentang bagaimana cara menilai orang sehingga untuk merekrut orang mudah dari sana juga, nggak dari bangku kuliah. Kayak gitu. Di kuliah nggak diajarin yang kayak gitu-gitu. Bagaimana security, strategi, dan bagaimana merekrut, bagaimana berkomunikasi, menulis yang baik, gitu. Itu semuanya gitu. Jadi kayak gitu sih. Jangan pernah menyesali apa yang sudah kita lakukan, tapi ambil saja itu pelajaran untuk hidup yang lebih baik. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Mudah-mudahan ini bisa apa ya Pak ya, bisa diterima oleh semua masyarakat. Dan mungkin apa ya, mohon maaf Pak kalau misalnya banyak kekurangan Pak selama obrolan ini Pak. Dan nanti saya undang lagi boleh ya Pak? Boleh. Dan untuk ngobrol sama yang jadi terorisme boleh nggak sih Pak? Apa gampang atau gimana? Biasanya mereka nggak berani, bukan nggak berani, nggak mau lah, terketahuan. Oke, siap. Oke. Nanti ditangkap. Gitu, Pak. Ya nanti. bukan. Oke. Nanti gitu. Kita bisa ketemu secara langsung juga ya Pak. Bapak di mana Pak? Iya. Di Jakarta. Di Bogor. Oh Jakarta. Oke, nanti saya kalau main ke Jakarta saya ini kontak. Ya. Sip. Oke. Sip. Oke. Oh iya, makasih jangan Pak. lupa kalau mau tahu lebih banyak, download buku saya di Google Book. Gitu. Oke, namanya apa Pak? Biar di ini nanti dilihat. Judulnya Jihad Terlarang. Oke. Udah itu aja, Jihad Terlarang, Matahari Timoer. Oke. Baik Pak, terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak di lain waktu. Selamat siang Pak. Selamat siang.